Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas soal dan pembahasan soal UP dan soal pedagogik part 2 tahun 2023. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A. Daftar cek, B. Benar salah, C. Pilihan ganda, D. Menjodohkan, jawaban bebas. Di sini ada kata kunci untuk diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar. Kemudian ini menilai kompetensi siswa. Kita bisa menyiapkan daftar cek. Ini untuk mempermudah guru dalam menilai kompetensi untuk keterampilan siswa. Oke, selanjutnya, sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa, karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator, B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas, C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis, D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama, E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Di sini kata kuncinya itu guru memberikan soal tapi belum dipelajari oleh siswa dan harus menyusun tes pilihan ganda itu pada aspek materi harus pada soal itu harus sesuai dengan indikator yang diajarkan oleh guru tersebut. Jadi pilihan yang tepat itu adalah A. Soal harus sesuai dengan indikator. Oke, pertanyaan selanjutnya, hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru, diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Berdasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru, kecuali A. Memperbaiki program pembelajaran, B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah, C. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi, D. Mengadministrasikan hasil penilaian, E. Menyusun laporan hasil penilaian. Ini manfaat dari hasil penilaian yang dilakukan oleh guru, tapi kecualinya. Nah, yang A betul, memperbaiki program pembelajaran, menyelenggarakan remedial, pengayaan itu juga betul. Kemudian menyusun laporan hasil penilaian. Nah, untuk mengadministrasikan hasil penilaian itu dirasa kurang tepat. Oke, jadi jawabannya D. Oke, pertanyaan selanjutnya, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, C. Pengembangan kurikulum, D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, E. Berkomunikasi pada peserta didik. Menerapkan berbagai pendekatan, metode, ataupun strategi, ataupun teknik, ini merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Jadi itu untuk pendekatan, strategi, metode, dan teknik itu berada pada aspek penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip belajar. Itu harus dikuasai oleh guru. Oke, pertanyaan selanjutnya. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, stimulus, dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan pun antara
rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Sibernetik, E. Konstruktivisme. Di sini hubungan kata kuncinya itu adalah rangsangan atau stimulus dan respon atau balasan dari siswa. Ini adalah teori belajar dari perilaku ya, atau behaviorisme. Tuh jawabannya A. Oke, pertanyaan selanjutnya. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan ataupun pola, menggenerasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Behaviorisme, E. Konstruktivisme. Di sini ada kata kunci itu, jadi siswa itu menggenerasi atau menyusun rumus, kemudian membuktikan benar atau tidaknya. Jadi secara dia membangun ilmu ataupun pengetahuannya sendiri. Jadi istilahnya ini lebih ke menemukan. Nah, teori belajar yang tepat itu adalah konstruktivisme. Ini untuk membangun sebuah pengetahuan. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL, E. Lembar penilaian. Ini sudah pasti tujuan pembelajaran, menggambarkan bagaimana proses pembelajarannya, dan hasilnya itu ada di RPP atau rencana proses pembelajaran. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. E. Dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi secara rinci. Yang tepat, perbedaan antara silabus dan RPP itu adalah jawabannya yang A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP itu mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Pertanyaan berikutnya. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa. Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role play, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture, E. Kontekstual. Yang tepat dari kata kunci yang kita peroleh itu dengan menyelesaikan masalah. Di sini ada kata kunci menyelesaikan masalah, maka pasti sudah tahu model pembelajaran adalah problem solving. Jadi jawabannya adalah C, problem solving. Pertanyaan berikutnya, seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan acuan, B. Melaksanakan tes awal, C. Memberikan bimbingan, D. Membuat kaitan, E. Meningkatkan motivasi. Di sini guru mengajukan pertanyaan awal untuk mengingat kembali materi sebelumnya. Berarti ini adalah
membuat kaitan antara materi sebelumnya dengan materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Tuh, jawabannya adalah membuat kaitan. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya, sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu A. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. B. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. D. Susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Di sini langkah awal untuk mengatasi kesulitan belajar, karena di sini ada kesulitan belajarnya itu karena kurang tepat yang dilakukan oleh siswanya, kebiasaan ya, karena ada kebiasaan yang kurang tepat. Nah, jadi treatment yang diberikan yaitu langkah awal dengan memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Yang penting pengalaman dulu menyenangkan untuk siswa, kemudian nanti secara bertahap siswa akan mengalami peningkatan dan tidak akan mengalami kesulitan lagi dalam mengikuti pelajaran kalau sudah senang dalam kegiatan pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah dalam proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. D. Motivasi belajar siswa. E. Ruang yang tersedia. Nah, di sini dalam diskusi pemecahan masalah, faktor yang paling penting itu yang harus dipertimbangkan adalah rumusan masalah yang harus didiskusikan gitu. Apa? Kemudian nanti baru bisa didiskusikan dengan siswa. Oke. Selanjutnya, seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajarnya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena A. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. B. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. C. Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. E. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. Hal yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah itu biasanya hal utamanya itu pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Perbedaan individu siswa. Ya, itu. Jadi ketika masuk kelas karena siswanya itu kurang saling menghargai, jadi motivasi untuk belajarnya pun rendah ketika berada di kelas tersebut. Jadi hubungan sosialnya dulu dengan siswanya biasanya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. D. Guru harus menyesuaikan diri
dengan kemampuan sekolah. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Yang tepat ketika memilih media pembelajaran itu, guru harus memahami karakteristik dari media tersebut. Nah, ini apakah sesuai dengan materi yang akan disampaikan, kemudian apakah ini mempermudah materi yang akan disampaikan, ataupun malahan lebih menyulitkan gitu ya, dan tidak dipahami oleh siswa. Jadi guru harus memahami dari karakteristik media tersebut. Mungkin itu untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan soal pedagogik untuk prediksi UP dan pretest tahun 2023 bagian selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.